Mbah Mangli adalah Hasan Asy'ari. Beliau lahir pada tahun 1926 di Jepara. Setelah itu, daerah pesisir utara Jawa Tengah, beliau tidak pernah memberitahukan kepada siapapun, bahkan kepada sahabat maupun pengawalnya, tentang garis silsilah dan latar belakang pendidikannya. Dia terkenal sebutan Mbah Mangli karena pesantren yang terletak di sebuah dusun kecil bernama Mangli di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Malang, sekitar 15 km arah barat laut Tegalrejo. Daerah ini terletak di lereng barat Gunung Somawan yang memiliki ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Dari halaman depan pesantren Mangli, seorang dapat melihat tidak hanya Kota Magelang, tapi juga hampir seluruh areal Kabupaten Magelang yang dilingkari pegunungan hijau. Pemandangan sangat indah yang tak mudah terlupakan. Mbah Mangli tinggal di pesantrennya hanya pada hari Minggu ketika beliau menyampaikan pengajian rutin mingguan kepada ratusan orang yang datang dari berbagai daerah di Jawa. Setelah memberikan pengajian antara pukul 9 pagi sampai jam 12 siang, beliau memimpin sholat zuhur berjamaah, kemudian menerima tamu, dan setelah itu meninggalkan Mangli dengan jeep menuju tempat lain. Bahkan para pembantunya pun tidak tahu kemana beliau pergi karena beliau memiliki beberapa rumah di Blabak, di Kudus, di Jakarta, dan Surabaya. Ini dikarenakan meskipun beliau terkenal sebagai wali, akan tetapi pekerjaannya adalah pekerjaan dunia. Beliau dikenal sebagai pedagang tembakau dan berlian. Di samping juga memiliki sebuah bahan bakar umum atau pom bensin. Karena sibuk dengan urusan bisnis, beliau mempercayakan pesantrennya kepada menantunya, yaitu Murni. Profesor Dr. Bambang Purnowo terkejut mendapat peserta pengajian yang datang dari berbagai daerah yang sangat jauh seperti dari Jawa Timur dan Jawa Barat, yang sudah barang tentu yang paling banyak berasal dari Jawa Tengah. Terlihat dari papan nomor polisi kendaraan para pengunjung, misalnya P untuk daerah Basuki Jawa Timur, E untuk daerah Cirebon Jawa Barat, R untuk daerah Banyumas Jawa Tengah, dan lain-lain. Pengasuh pesantren Jatipurwo dikatakan telah menganggap Mbah Mangli seperti anaknya sendiri. Akan tetapi tidak satupun sahabat atau santrinya mengetahui mana orang tuanya Mbah Mangli. Ketika ditanya hal itu, bahwa Allah selalu menjawab, saya ini adalah orang yang tertiup angin. Pratomo mahasiswa Prop atau dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, salah seorang pengawal Mbah Mangli di Jakarta,
mengatakan kepada Bambang Pranowo bahwa ayah Mbah Mangli adalah laki-laki soleh dari Jepara yang di usia yang ke-60 tidak juga dikaruniai anak. Dia kemudian berjanji jika Tuhan memberikannya putra, dia akan tinggal di Makkah hingga putrinya bisa berjalan. Ibunya sudah berusia 40 tahun ketika mengandung. Selama masa kehamilan, ibunya rajin membaca sholawat, bahkan tidak berbicara kecuali hanya melanjutkannya. Setelah lahir, yang kemudian diberi nama Hasan Askari, ayahnya pergi ke Mekah, tinggal di Mekah selama 2 tahun. Ibunya meninggal saat Hasan Askari baru berusia 5 tahun. Sedangkan ayahnya meninggal ketika dia berusia 8 tahun. Anak yatim piatu itu kemudian pergi dari satu pesantren ke pesantren lain. Tetap dia bekerja sebagai abdi dalam sambil belajar ilmu agama. Menurut informasi yang ia pernah belajar di Jombang, Madura, Magelang, di daerah Jawa Timur, serta Grobok dan Sukaraja di Jawa Tengah antara tahun 1952, tinggal di pesantren Klaten Grebek yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Rahmat. Karomah Mbah Mangli sangat terkenal di masyarakat karena suatu hari ketika penduduk desa datang berbondong-bondong untuk menghadiri pengajian Mbah Mangli. Seorang perempuan dari desa Candisari datang bersama dengan penduduk desanya berkata, "Aku ingin foto dengan Mbah Mangli." Lalu Mbah Mangli mendekati perempuan tersebut dan berkata, "Kamu datang ke sini hanya untuk melihatku, bukan untuk ngaji kan? Kalau begitu pulanglah sekarang, karena aku bukan petunjukan." Karena terkejut dan takut, perempuan itu hanya bisa berkata, "Maafkan saya Mbah Yai, maafkan saya Mbah Yai." Son Haji, seorang sarjana ekonomi juga mantan direktur perusahaan negara yang di Jakarta, menceritakan pengalaman luar biasa dengan Mbah Mangli suatu hari di tahun 1973 dengan ditemani sahabat-sahabatnya ke Mbah Mangli. Mbah Mangli untuk yang pertama kali saat mencapai Mangli sudah larut malam dan cuaca begitu dingin karena memang belum makan malam. Kemudian Son Haji berkata, betapa nikmatnya makan ayam goreng mbok brek dalam cuaca dingin seperti ini. Kami sangat terkejut ketika memasuki rumah Mbah Mangli. Kami disuguh hingga dengan serupa ayam Mbak Borok, restoran yang terkenal ayam gorengnya di Prambanan. Kami mulai percaya Mbah Mangli mempunyai kemampuan membaca pikiran orang lain dan melakukan hal-hal ajaib seperti cerita orang-orang.
Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Saifuddin Djuhari menceritakan pengalamannya tahun 1975 beliau mengundang penerbangan ke Jakarta di Bandara Semarang. Tanpa diduga bertemu dengan Mbah Mangli yang baru saja tiba di Jakarta. Sebelum meninggalkan bandara, Kiai Haji Saifuddin Djuhari sangat terkejut karena Mbah Mangli memberikan uang sebesar 70.000 kepadanya. Sesampai di rumah, ia menceritakan kejadian ini kepada istri dan anak-anaknya dan berkata, betapa kayanya Mbah Mangli ini. Dari mana ya dia mendapatkan uang sebanyak ini? 3 hari kemudian ketika beliau duduk di rumah keluarga bersama, 3 hari kemudian ketika beliau duduk di rumah keluarga bersama, keluarga Mbah Mangli mengunjunginya. Setelah duduk, ia meletakkan tas pakaian di atas meja, lantas mengeluarkan isinya. Sangat terkejut melihatnya mengeluarkan beberapa berlian, dan ternyata lalu Mbah Mangli berkata, ini pekerjaan pencarian saya. Jika Tuhan menurunkan rahmat-Nya, saya pasti bisa mendapatkan uang melalui bisnis ini. Harga masing-masing adalah 17 juta kepada Mbah Mangli. Kiai Saifuddin Djuhari mengatakan, maafkan saya Mbah Mangli, saya dosa membicarakan Anda. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.